Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin kita sudah berbicara sedikit banyak soal bagaimana kita membangun silaturahim. Artinya mempererat kembali ukhuwah atau persaudaraan kita, yang mana sebelumnya adalah mungkin terjadi kerenggangan-kerenggangan, maka dengan silaturahim ini fa insyaallah akan menjadi rekat kembali hubungan di antara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Salmanil Farisi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Innal muslima idza laqi akhahul muslim fa'ahada biyadihi tahatat anhuma dhunubuhuma kama tatahatul waraqu minas sajaratil bisa kama tatahatul waraqu minas sajaratil yabisati fi yaumir rihi asif wa ila ghufira lahuma walau kanat dhunubuhuma mislu zabadil bahr. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa apabila seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, bersalaman, maka gugurlah dosa-dosa dari kedua orang tersebut. Sebagaimana gugurnya daun kering dari pohon yang diterpa oleh angin kencang. Atau kalau jika tidak, maka keduanya akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, hanya bersalaman saja kita ketemu dengan senyum yang ramah, dengan keadaan yang gembira, tanpa adanya kebencian. Kemudian kita saling berjabat tangan. Ini sudah mendapat menggugurkan, merontokkan dosa-dosa yang kita punya. Ya tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa, bukan dosa yang dosa besar. Seperti misalnya dosa syirik, atau dosa membunuh. Yang dimaksud di sini mestinya adalah dosa-dosa yang di luar itu semua. Artinya bukan yang dosa besar. Coba, ini sangat sesuatu yang sangat indah, yang mudah dilakukan, yang ringan sebetulnya tanpa beban kalau kita podo-podo ikhlas. Ini di samping kita mengakrabkan persahabatan kita atau persaudaraan kita, Allah pun menjamin dosa-dosa kita akan rontok. Walaupun tadi disampaikan dalam hadis,
sebanyak buih di lautan. Coba bisa kita bayangkan, ya, artinya betapa banyaknya dosa-dosa kita yang bisa dihapus dengan cara kita berjabat tangan, bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan orang lain, sesama muslim misalnya. Terkadang kita ingin menghapus dosa aja ya selalu memanjatkan doa, mohon ampunan, astagfirullahaladzim, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan amalan-amalan yang begitu rupa. Ya, dengan salaman yang ringan saja begini, yang mudah dilakukan sebetulnya, kita sudah mendapat pahala yang sangat besar, mendapat ganjaran yang sangat besar. Ini kadang-kadang susah juga orang melakukan seperti ini. Coba, kalau ada orang yang mungkin membenci seseorang, boro-boro namanya berjabat tangan, bertemu saja memalingkan muka. Ini kan suatu sebetulnya tindakan yang berat bagi orang yang sedang bertengkar, bagi orang yang sedang saling membenci. Apalagi kalau sudah ngomong soal masalah kelompok. Hal-hal yang sepele akhirnya dibesar-besarkan. Sehingga timbullah kebencian-kebencian. Bagaimana orang bisa bersilaturahim? Bagaimana orang bisa mau berjabat tangan? Kalau hanya kebencian atau permusuhan yang ada di dalam hati mereka. Ini artinya apa? Kalau orang-orang seperti itu, orang yang tidak mau menjalankan agamanya, yang tidak mau menjalankan perintah Tuhan, hal yang mudah dilakukan, mempererat hubungan persaudaraan, mempererat hubungan baik antar sesama manusia. Ini saja tidak mau dilakukan. Apalagi hal-hal yang di luar itu. Padahal ancaman-ancaman di dalam agama, orang yang memutuskan silaturahim, itu sangat besar ancaman. Mereka akan diliputi kehinaan. Di dunia pun sudah akan seperti itu. Akan diliputi kehinaan. Dan juga kesengsaraan. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau kita punya tabiat suka memusuhi saudara kita sendiri, tidak mau akur dengan keluarga kita sendiri, tidak mau akur dengan sahabat kita sendiri, tidak mau berhubungan dengan manusia yang lain, saling menghormati, saling menyayangi, saling kasih mengasihani. Yang ada hanyalah karena persoalan sepele yang timbul adalah benci, dendam, dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini sebetulnya sudah akan, pasti Allah akan memberikan satu ganjaran yang setimpal padanya. Di dunia sendiri akan selalu diliputi rasa khawatir. Dan juga akan otomatis seperti apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu lalu. Derajatnya akan direndahkan. Kehormatannya akan turun. Maka kehinaan-kehinaan itu yang akan mereka dapat. Juga hatinya selalu gelisah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillah. Duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah.
yang dalam pengertian surat ini adalah mereka akan diliputi kesusahan. Duribat alaihimuz zillah ainama suqifu, dimanapun mereka berada. Ini sudah jelas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan hidupnya susah. Mereka akan hidupnya tuh gelisah. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba, kalau kita punya musuh atau kita punya membenci orang lain, pikiran kita tuh akan selalu tercurah pada sesuatu hal-hal yang buruk. Batin kita tuh akan selalu tidak enak, selalu mikirin terus, perasaan terus. Selalu kecewa dan lain sebagainya. Gelisah dia. Ingin membalaskan dendamnya misalnya. Coba, kalau orang itu tidak punya musuh, tidak punya kebencian pada orang lain, pasti sebaliknya, hidupnya akan ayem, akan tentrem. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.